Jadi semua sebenarnya kuncinya kita banyak haji, banyak dengar nasihat. Itu kuncinya sebenarnya. Keluar hutan, masuk hutan tuh berkali-kali tuh nggak nyampe-nyampe. Terus tiba-tiba ada satu masjid gede mewah luar biasa LDI itu di tengah hutan itu kayak Baida tutup. Apa itu? Muka tantenya tuh disuruh tutup. Dia tuh nggak mau kedatangan Ida Royani yang LDI itu. Aku bangga gitu. Banget kalau aku bilang aku LDI, aku bangga. Nggak. Itu ketemu sama Pak Jokowi. Pak, saya ini kan LDI, Pak. Oh, beda LDI ya. Satu RT aja takut. Gua nih seluruh dunia orang tahu aku LDI. Kenapa? So what? Aku tuh bangga banget kalau aku bilang aku LDI, aku bangga. Nggak. Aku sampai ya teman-teman aku selalu bilang, Baida, kalau puasa itu boleh nggak sih gosok gigi? Kok nanya gua, katanya lu punya guru yang bagus. Enggak, kalau aku tahu kalau Mbak Ida selalu bilang Quran, hadis. Kira kita basic di situ. Jadi berarti ini ada hadis yang boleh nggak? Ya boleh aja namanya gosok gigi. Emang lu nggak mau gosok gigi? Terus mandi lagi siang-siang. Boleh, kenapa nggak boleh? Bau tuh sampai sore gua. Ya udah akhirnya nanya juga sama kita. Iya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam, akramanallahu wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua. Syukur kepada Allah atas semua limpahan hidayah maupun karunia yang tiada taranya dan tidak terhitung banyaknya. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, alhamdulillah Ana kembali menyapa di channel ini, dan memang sudah agak lama kita tidak mengisi di konten ini. Beberapa waktu yang lalu, mungkin sudah agak lama, seperti tadi yang sudah ditayangkan bahwa ada video ya yang dibuat oleh Islam Jamaah ya, salah satu video yang sedikit mengandung unsur propaganda. Artinya di dalam Islam Jamaah ini di dalamnya ada beberapa tokoh-tokoh ya sebenarnya, seperti yang tadi kita lihat, yaitu adalah profil dari public figure yang bukan kebetulan ya, ini musibah mereka menetapi Islam Jamaah ya. Tadi kita sudah menyaksikan bersama ada dua tokoh public figure yang sampai saat ini masih di dalam Islam Jamaah. Hal ini tentunya juga yang pertama adalah keprihatinan kita bahwa ajaran Islam Jamaah ini memang sudah masuk di berbagai kalangan, baik itu kalangan umum, kemudian para pejabat, kemudian para pegawai, kemudian baik itu juga TNI Polri, kemudian salah satunya juga tadi di unsur public figure ya, atau artis lah kalau bahasa kerennya. Artinya paham Islam Jamaah ini sudah memang bisa masuk kemana-mana ya. Kalau kita melihat kemarin testimoni yang sudah kita lakukan, memang dalam perekrutan maupun dalam menebarkan pengaruhnya, dai-dai Islam Jamaah ini memang sangat halus sekali, sangat smooth, dan bagi orang awam tidak menutup kemungkinan seorang public figure yang harusnya intelektualitas maupun cara berpikirnya itu lebih luas, katakanlah seperti itu, masih bisa terpengaruh ya, karena ma'asyiral muslimin, yang dijanjikan Islam Jamaah ini bukan main-main. Iming-imingnya itu bukan main-main. Iming-imingnya adalah surga. Siapa orangnya yang tidak terbuai, tidak pengen ya diberikan surga nanti kelak di akhirat. Tetapi setelah kita mengetahui kebenaran, surga yang dijanjikan bukanlah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan menganalisa ya dari video tadi
ya dari video tadi, walaupun sebenarnya ini adalah video propaganda yang disampaikan oleh Islam Jamaah menanggapi isu-isu hijrawan yang sekarang ini sangat merebak. Mereka menenangkan jamaahnya, ya, menenangkan komunitas jamaah dengan menampilkan public figure. Di situ menampilkan kebanggaan dia sebagai anggota Islam Jamaah, kan seperti itu, ya kan? Kemudian anggota dari public figure anggota Islam Jamaah ini, kalau kita lihat di situ sebenarnya ada dua video, ya. Video pertama itu adalah tentang sukses story dari ibu-ibunya ini, ya, kita tidak sebut namanya. Kemudian sang moderator atau mas-masnya ini sebagai pembawa acara podcast seperti itu. Dan ini dialog interaktif seperti podcast, ya, atau tanya jawab. Baik. Ini yang saya sudah kebetulan Ana sudah nonton semua. Di sesi video pertama itu tidak banyak dia masuk ke dalam ranah keagamaan, karena hanya success story saja atau kisah perjalanan karir dari keartisan dari ibunya ini. Kemudian yang di sesi kedua itu sedikit sekali, mungkin hanya beberapa menit saja, seperti yang kita cuplikan di depan tadi adalah statement yang kurang lebih mengarah ke pengajian ke Islam Jamaah, itu hanya beberapa menit saja, sehingga hanya kita cuplikan kaitannya statement-statement yang kaitannya dengan pengajian maupun keanggotaan di Islam Jamaah. Nah, dengan kondisi seperti itu, yang pertama dapat kita simpulkan di sini adalah tidak pernah ada, ya, anggota Islam Jamaah itu kalau di podcast atau ditanyakan itu tuh sangat detail gitu, ya. Jadi kalau kita sangat detail mengenai agama tidak ada. Jadi kaitannya dengan akidahnya apa, kemudian bagaimana keyakinannya, mereka tidak akan sampai seperti itu, karena ajarannya adalah ajaran yang rahasia, ya, yang bitonah, yang dirahasiakan. Coba kalau kita lihat podcast dari awal sampai dari sesi 41 dan 42, itu pertanyaannya ringan-ringan saja masalah kehidupan, dan kebetulan ada statement di akhir-akhir itu yang tadi kita cuplikan. Kita analisa dari video yang pertama, Ma'asyiral Muslimin. Di situ disampaikan yang pertama, ibu-ibunya ini adalah sedang melakukan syuting misalkan, ya, syuting ke sebuah tempat, kemudian dia di dalam hutan itu menemukan sebuah masjid, ya, sebuah masjid Islam Jamaah yang bagus, yang megah, ya, dan dia menyatakan, luar biasa Islam Jamaah, bangga menjadi Islam Jamaah, ternyata ada masjid yang besar dan megah di tengah hutan, seperti itu. Nah, statement ini adalah statement, ya, memang di dalam Islam Jamaah itu banyak infrastruktur yang dibangun, ya, dibangun yang memang karena pendanaan mereka itu sangat kuat, ya. Di dalam Islam Jamaah itu ada swadaya dari warganya yang cukup banyak, ya, cukup banyak, sehingga untuk membangun masjid itu memang mereka mempunyai keuangan yang cukup, karena penarikan dari masing-masing warganya itu dijatah begitu, ya. Seperti apabila kita membangun masjid itu, nanti dari pengurus itu langsung menyodorkan si A 5 juta, si B 10 juta, ada yang 500.000, itu seperti langsung dijatahkan. Jadi seperti langsung ditarik dengan nominal sekian, seperti itu. Jadi seperti kalau bahasa pajaknya ini dipalak seperti itu. Nah, itu. Kemudian itu pendanaannya. Kemudian ada pinjaman dari keimaman pusat atau keimaman pusat dari Islam Jamaah. Tetapi itu statusnya adalah pinjaman. Pinjaman itu dalam arti harus dikembalikan. Pinjaman itu harus dikembalikan. Bayangkan saja, setiap bulan kita sudah mengirim uang puluhan miliar ke atas ke pusat, tetapi begitu yang di bawah itu mau membangun masjid, itu statusnya meminjam, ya, meminjam, dan ada jangka waktunya, dan cairnya pun tidak banyak, hanya 100 juta, kadang 200 juta.
tergantung lobby-lobby dari pengurus tempat. Nah, ini yang miris ya. Artinya keumatan atau kebutuhan dari umat yang di bawah untuk membangun masjid saja mereka harus swadaya. Oleh karenanya memang hal ini adalah salah satu ciri dari Islam Jamaah. Mereka memang mampu membangun masjid-masjid ya dengan kondisi yang cukup bagus ya, karena memang pendanaan ini seperti dipaksakan di internal mereka. Itu yang bisa Anda ceritakan. Yang kedua, mereka itu dari diskusi tadi disampaikan bahwa ada teman-temannya yang terkesan itu berstigma negatif tentang Islam Jamaah. Memang, jadi tadi disampaikan bahwa ada itu ditutup saja karena si ibu itu adalah anggota Islam Jamaah. Jadi memang kondisi stigma yang terbentuk di masyarakat itu alhamdulillah dari dulu itu sudah, kalau melihat mendengar kata Islam Jamaah atau LDII itu selalu dia itu konotasinya negatif ya. Konotasinya adalah aliran eksklusif, aliran yang menutup diri ya, aliran sesat ya. Alhamdulillah sudah seperti itu terbentuk stigma mereka. Tapi dengan daya upaya mereka ya, yaitu menutupi, kemudian fatonah butonah, mereka mencoba untuk menimbulkan kesan yang membaur, menimbulkan kesan yang biasa saja gitu kan. Jadi kalau kita lihat statementnya, iya memang kalau saya Islam Jamaah, kenapa gitu loh? Saya bangga dengan Islam Jamaah. Ini ada satu hal yang kemudian yang laki-laki juga menimpalkan, saya juga bangga seperti itu. Tapi kalau kita lihat kasus laki-lakinya ini, dari dulu waktu diwawancara sebelum kasus terjadinya perceraian dia dengan salah satu artis, dia juga kesannya menutupi juga. Tidak ada pernah dia itu berstatement bahwa saya ikut aliran ini, tidak. Coba kita lihat video-videonya yang laki-laki ini juga. Kemudian yang perempuan ini, mereka menyatakan kalau saya LDI, so what gitu loh, dengan bangganya. Iya saya LDI, kenapa terusan gitu kan. Nah ini adalah terbentuk hal yang seperti ini karena doktrinasi ya. Jadi dia sudah level doktrinnya sudah sangat lekat sekali. Kemudian dia merasa bahwa saya ini ahli surga dari dalam hatinya. Terus kamu mau apa, seperti itu. Jadi ibaratnya sudah level seperti itu. Jadi sehingga kalau kita lihat di sini adalah dia sangat pede itu karena doktrinasi di dalam. Masyiral muslimin, perlu Ana sampaikan sedikit pengalaman Ana waktu dulu, walaupun Ana terdoktrin juga demikian dan berkeyakinan bahwa Islam Jamaah ini adalah jalan tunggal satu-satunya untuk masuk surga selamat dari neraka. Tapi pada saat itu kalau Ana ditanya apakah kamu warga LDII misalkan, itu di dalam hati Ana itu ada perasaan apa ya? Kalau Ana ini ya, perasaan yang malu, kemudian perasaan ingin menyembunyikan seperti itu. Nggak tahu apakah ini memang bawaannya aliran sesat seperti ini sehingga anggotanya itu terkesan ada satu sisi hati yang malu untuk mengakui ya, karena eksklusivitasnya, karena terutama takfirinya ya, walaupun mau ditutupin seperti apapun itu sudah tercium di masyarakat. Kemudian ada lagi statement tadi bahwa Bapak Presiden ya menyatakan bahwa Pak Presiden saya ini juga Islam Jamaah. Dia nggak malu seperti itu dengan PD-nya. Ya ini berulang lagi kami sampaikan bahwa ini adalah korban dari doktrinasi sehingga sampai di level yang akut sehingga dia sangat pede. Ya, dia sudah orientasinya hanya surga dan doktrinasi surga itu, sehingga untuk hal-hal yang sifatnya yang mereka anggap duniawi dia sudah sangat pede. Nah ini kalau kita indikasikan adalah ibu-ibu ini sudah level doktrinasinya cukup akut ya, cukup akut. Kemudian video yang kedua,
video yang kedua, coba kita tadi sudah simak ya. Di sini ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama adalah yang kita bisa lihat di situ adalah yang pertama di situ ada unsur kesombongan bolak-balik, karena di dalam Islam Jamaah itu dilabeli dia paling murni, paling benar, kemudian paling mengerti ilmu begitu. Kita lihat statementnya bahwa ada salah satu temannya yang bertanya kepada ibu-ibu ini. Kemudian ibu-ibu ini tanya, kok tanya saya? Katanya kamu punya guru yang bagus. Nah, ini kesannya adalah meremehkan. Ya. Meremehkan, dan di akhir video tadi ujung-ujungnya tanya-tanya kita juga kan seperti itu. Nah, di sini dapat disampaikan bahwa ini ada unsur kesombongan dari fanatik golongan, di mana ibu-ibu ini menanyakan, kok tanya saya, kamu kan punya guru yang bagus, apa gurumu itu tidak bagus, seperti itu ya. Dia meremehkan. Di implisit dari ibu-ibu ini adalah ada kesan dia guru yang di luar itu seperti apa, katanya gurunya bagus kok tanyanya ke saya kan gitu. Nah, ini mengandung usul seperti itu, dan itu kalau pengalaman Ana sendiri ya, karena kita tidak bisa juga mengejat seseorang apakah pengertiannya seperti itu, tetapi bagi Ana yang sudah, ini mengaca diri Ana saja ya, yang sudah pernah menjadi dalam anggota Islam Jamaah, kita melihat keilmuan di luar atau ustadz-ustadz di luar itu tidak berilmu ya. Yang pertama tidak berilmu, kalau dia berilmu itu khianat ya. Jadi ulama di luar atau ustadz-ustadz di luar itu ada dua. Kalau dia nggak khianat, goblok di pengertian Islam Jamaah ya. Nah, ini kan sadis sekali, sehingga terbentuklah suatu kesombongan. Ini kita implisikan ke saya saja ya, karena itu kalau kita mengejat ibu-ibunya ini dengan seperti itu, walaupun indikasi dari bicaranya sudah mengarah ke kesombongan, tetapi kita tidak berhak untuk mengejat. Itu yang sedikit bisa saya capture untuk memposisikan diri saya sebagai yang pernah di dalam Islam Jamaah. Sehingga statement seperti itu, kalau itu dikeluarkan dari orang Islam Jamaah, itu kalau yang saya rasakan dulu, karena saya dulu pernah menjadi anggota Islam Jamaah, itu adalah satu kesombongan untuk merendahkan keilmuan, ya, merendahkan keilmuan di golongan di luar Islam Jamaah atau ustadz-ustadz di luar Jamaah. Kemudian ada statement lagi, katanya karena ibu-ibu ini selalu merujuk Al-Quran dan Al-Hadis, ya, Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kemudian ditimpali juga oleh mas-masnya tadi, oh ya memang itu basically harus mengacu ke Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ini yang membuat saya secara pribadi tergugah ya. Ya benar, yang Anda pelajari itu Al-Quran dan Al-Hadis. Benar adanya. Al-Quran juga muskat Al-Quran, Al-Hadis adalah matan Al-Hadis. Itu tidak akan kita ingkari, karena memang yang dikaji itu. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah Islam Jamaah mengkaji Al-Quran dan mengkaji Al-Hadis ini tidak sesuai kaidah. Artinya dia dimangkuli atau disampaikan berdasarkan pengertian mereka sendiri, tidak merujuk kepada pendapat para ulama, tidak merujuk kepada kitab-kitab tafsir, tidak merujuk kepada kitab-kitab syarah. Sehingga dalam mereka itu memahami Al-Quran maupun Al-Hadis banyak kesalahpahaman. Banyak kesalahpahaman, tetapi mereka tidak mengetahui. Yang mereka tahu adalah mangkulnya dari Mekah Madinah seperti ini. Ilmu kita paling sah, ilmu kita paling paling bersanad. Nah, ini yang menimbulkan satu kesombongan. Jadi memang kalau kita lihat yang dikaji memang Al-Quran
dan al-hadis, tetapi dengan pemahaman yang salah. Beberapa case yang fatal sudah kita sampaikan dulu di video-video yang lalu, bagaimana kita buktikan ya, pada video Ana yang dulu kita buktikan dengan membuka beberapa kitab tafsir dan sarahnya. Nah, itu bisa antum melihat lagi di video-video sebelumnya. Nah, mereka pede karena mereka yang dikaji memang Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi pemahamannya salah, memahaminya salah, ya, sehingga yang keluar dari mereka adalah hukum-hukum sesuai pengertian yang menguatkan pemahaman di Islam Jamaah. Nah, ini tentunya hal-hal yang bagi kita kasihan mereka sebenarnya. Pertama kasihan, yang kedua prihatin ya, prihatin mereka ibaratnya merasa mereka tahu. Kalau ustadz-ustadz kami itu mengatakan jahil murokab. Jahil murokab itu ya seperti mereka itu merasa tahu bahwa mereka itu tidak tahu sebenarnya. Jadi mereka itu menganggap tahu, ya, menganggap mereka itu tahu, padahal mereka itu tidak tahu kalau mereka tidak tahu, gitu loh. Nah, ini adalah seperti kalau kita tidak tahu kuadrat ya, atau sebenarnya mereka tidak tahu, tapi mereka tidak mengetahui ketidaktahuan mereka. Jadi mereka merasa tahu, kemudian merasa benar, bahkan merasa paling benar, merasa paling berisnad dan lain sebagainya. Coba kalau bahasanya seperti ini, sorogan ya, mereka mengaji itu kan sorogan seperti itu yang mereka sebut mangkul atau paling murni. Nah, tetapi kalau kita lihat ya, di majelis-majelis ilmu atau di daurah-daurah keilmuan Islam, yang mangkul itu ya yang merujuk kepada kitab-kitab para ulama, kitab-kitab tafsir, merujuk ke kitab-kitab sarah. Nah, ini hal yang perlu dipertanyakan. Kemudian kalau kita telusuri, isnad mereka juga tidak ada. Untuk isnad sanad dari Al-Qur'annya juga tidak ada. Kemudian Al-Hadisnya ada 5 yang ada dari Kutubus Sittah. Satunya dari Ustadz kita Ibnu Majah, dari Ustadz Khalil Bustami yang sudah mereka murtadkan. Kalau mereka mau fair, harusnya jangan diambil karena sudah dimurtadkan ustadznya. Ya, jangan diambil, sehingga mereka hanya punya isnad yang 5. Isnad yang sanad yang 5 Kutubus Sittah itu. Kalau ustadz kita meneliti, sanadnya juga tidak nyambung. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya kita prihatin, kita ingin meluruskan. Tapi kalau kita simpulkan dari podcast mereka ini, yang pertama mungkin terbesit di pertanyaan antum semua. Apakah mereka tidak melihat gelombang hijrah? Pasti melihat. Ya, apakah mereka tidak merasakan sekarang banyak yang keluar dari Islam Jamaah? Pasti tahu mereka. Mengapa mereka masih di dalam Islam Jamaah? Itulah yang mungkin antum tanyakan. Yang pertama, jawabannya adalah mereka tidak mau bertabayun kepada kami, tidak mau mencari tahu kepada kami mengenai apa sebenarnya yang terjadi. Ya, kemudian memang dari keimaman pusat itu sudah membentengi ro'yah-ro'yahnya untuk melakukan tabayun. Padahal lihat sendiri di surat Al-Hujurat ya, ayat 6 itu. Coba kita kutip Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu ija'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Ya. Ini dalil jelas ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ija'akum fasikun. Kalau datang kepada kamu orang-orang fasik, fatabayyanu, ya, maka bertabayunlah, maka klarifikasikanlah atau mencari tahulah kamu. Nah, ini adalah perintah tabayun.
perintah tabayun bagi kaum muslimin. Nah, kalau kita tidak melakukan tabayun, coba kita teruskan ayatnya. Intusibhum kaumun bijahalatin. Ya, bijahalah. Kalau kamu tidak mau melakukan tabayun itu akan mengenai atau menimpa kepada kaum yang kamu sangka itu bijahalah dengan kebodohan kamu. Ya, karena kita tidak mau tabayun, kemudian kita mengejat suatu golongan atau suatu kelompok karena dengan prasangka kita. Jadi karena mereka tidak mau tabayun, akhirnya banyak pihak yang dirugikan karena kebodohan itu. Nah, ini yang kita harapkan teman-teman dalam Islam Jamaah itu mau bertabayun, ya, bertabayun kepada kami, cari tahu kepada kami yang hijrah, kemudian terutama kepada ustadz-ustadz yang dikeluarkan. Nah, hal ini yang dilakukan kedua tokoh public figure tadi. Mereka tidak mau tabayun, kadang tidak mau mencari tahu, ya akhirnya mereka tidak tersampaikan alasan kami ini berhijrah dan lain sebagainya. Coba kalau kita telusuri sedikit tentang sababul nuzul dari ayat Al-Hujurat ini untuk tabayun ini. Dulu ada sahabat yang namanya Haris ibnu Diror Al-Khuzai. Haris ibnu Diror Al-Khuzai ini adalah salah satu pemimpin kaum. Kemudian dia mau diamar ma'rufi oleh Rasulullah. Kemudian dia masuk Islam. Kemudian Rasulullah berpesan untuk pulang ke kaumnya, amar ma'ruf, mengajak kepada Islam. Dan akhirnya pulanglah Haris ibnu Diror ini kepada kaumnya. Alhamdulillah kaumnya bisa mau menerima Islam. Kemudian Rasulullah SAW juga berpesan bahwa suatu saat akan mengambil zakat dari kaumnya. Hal ini juga sebenarnya sudah dipersiapkan juga karena kaum dari Haris ibnu Diror ini juga sudah masuk Islam. Sampai pada suatu saat tertentu mereka sudah mengira bahwa ini sudah waktunya untuk zakat seperti itu. Kemudian mereka sudah mempersiapkan, tetapi utusan dari Rasulullah tidak kunjung datang. Ya, padahal Rasulullah SAW sudah mengutus salah satu utusannya bernama Walid untuk mengambil zakat itu ke kaum Haris. Nah, tetapi di tengah jalan Walid ini putar balik karena dia menyangka Haris ini masih kondisinya kafir. Kemudian bahkan dia menyampaikan bahwa jangan-jangan nanti Haris ini mau menyerang balik gitu ya, menyerang balik utusan dari Rasul ini atau Walid ini. Akhirnya dia memberitakan bahwa memberitakan ke Rasulullah bahwa Haris ibnu Diror tidak mau zakat, bahkan mau menyerangnya. Nah, dengan kondisi seperti ini Rasulullah SAW mengirimkan pasukan kepada kaumnya Haris. Dan saat itu Haris pun juga sebenarnya sudah menunggu-nunggu nih, kok zakatnya belum diambil-ambil. Akhirnya Haris ini berinisiatif untuk mengantarkan zakatnya ke Madinah. Nah, jadi mengantarkan zakat ini ke Madinah karena tidak diambil-ambil seperti itu. Kemudian berpapasanlah mereka di tengah jalan, ya, di tengah jalan dengan utusan dari Rasulullah yang membawa pasukan tadi. Akhirnya ditanyakan, "Lu mau kemana kamu?" gitu kan. "Mau kemana kamu?" "Loh, saya mau mengantarkan zakat ini," gitu kan. "Loh, bukannya kalian memusuhi?" "Tidak, kami itu justru menunggu-nunggu zakat ini kenapa nggak diambil-ambil. Akhirnya kami inisiatif untuk mengantarkan ke Madinah." Nah, itu adalah salah satu asbabun nuzul dari turunnya surat Al-Hujurat, perintah untuk bertabayun. Maka kami ingatkan kepada antum semua, saudara-saudara yang masih di Islam Jamaah, bertabayunlah kepada kami. Cari tahulah kebenaran agama, karena masalah agama adalah masalah akhirat yang sangat penting. Kalaupun antum tidak mau melakukan tabayun dengan video-video ini, ya, dengan
Ana membuat YouTube seperti ini adalah upaya untuk menyadarkan antum semua yang tidak mau tabayun. Barangkali antum semua kebetulan melihat YouTube ini, akhirnya antum semua bisa sadar, kurang lebihnya bisa sadar dan mau tabayun lebih dalam lagi. Efektif sekali ma'asyiral muslimin tayangan YouTube yang semua ikhwah hijrah bikin. Banyak sekali Islam Jamaah yang akhirnya mau bertabayun, ya, penasaran melihat konten-konten kami. Alhamdulillah antum semua berkenan melihat konten-konten ini. Harapannya konten-konten ini mencegah prasangka buruk. Ana ingatkan, ya ayyuhal ladina amanu, hai orang-orang yang beriman, takutlah sebagian besar dari persangka. Ijtanibu, anak agak dilupakan dalilnya, takutlah, menjauhilah dari sebagian dari persangka. Inna ba'dadonu ism, sesungguhnya sebagian dari persangkaan itu adalah dosa. Nah, ini adalah hal yang perlu kita sampaikan kepada antum semua, bahwa pentingnya tabayun dan tidak berprasangka buruk terhadap kami yang masih hijrah dalam Islam Jamaah, yang sudah hijrah dari Islam Jamaah. Dan kita mencoba untuk berkomunikasi kepada antum melalui media sosial, menjelaskan bahwa kami ini adalah ingin menyelamatkan antum semua dari kesesatan, ingin menyadarkan antum semua dari doktrin, ya, yang kita tahu bahwa percakapan dari kedua public figure tadi adalah korban dari doktrinasi dan sungguh sangat memprihatinkan, sehingga menggugah ana untuk mengomentari maupun sedikit mengulas tentang yang mereka sampaikan di dalam acara YouTube tersebut. Baik, ma'asyiral muslimin, itu sedikit yang kita sampaikan ulasan mengenai YouTube dari dua public figure. Kemudian di sini ana juga akan menambahkan sedikit pesan kepada ikhwah hijrah yang sudah hijrah dari Islam Jamaah. Mari kita senantiasa untuk mengejar ketertinggalan ilmu. Sungguh ilmu di dalam Islam Jamaah masih sangatlah minim, ya, berbeda jauh dengan yang dikatakan ibu-ibu tadi, bahwa sudah mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis, ujung-ujungnya tanya kepada kita seperti itu, kesannya kok ilmunya sudah banyak begitu. Padahal kalau kita sadari, banyak sekali ketertinggalan ilmu kita dari ikhwah muslim yang lain, karena kita masuk dalam golongan yang sebenarnya ilmunya tidak banyak, hanya itu saja, hanya diulang-ulang saja, tetapi sudah merasa paling tinggi ilmunya, sampai ada julukan Dadio Gurune Jagat. Ini adalah julukan kesombongan menurut ana, karena kesombongan itu mereka menganggap ilmu mereka itu sudah meliputi seluruh jagat mereka, keilmuannya mereka pegang sendiri, sehingga dia akan ada slogan seperti itu. Itu adalah satu refleksi motivasi mereka yang diinisiasi dari menganggap bahwa ilmu dari Islam Jamaah itu ilmu yang sudah mentok, ya, paling mentok, paling tinggi dan paling sah seperti itu. Itu yang perlu ana sampaikan. Kemudian kepada ikhwah hijrah yang sudah hijrah segera membaur masyarakat, kemudian segera mengejar ketertinggalan ini. Dan pesan ana kepada dua tokoh public figure, apabila mereka juga mungkin suatu saat melihat YouTube ana ataupun Islam Jamaah, dalam Islam Jamaah yang lain ada 3 kesesatan. Ini sudah beberapa kali ana sampaikan yang ada di dalam Islam Jamaah. Yang pertama adalah akidah, kesesatan akidah antum atau kerusakan akidah antum, yaitu akidah takfir, mengkafirkan umat Islam yang lain, merasa surga sendiri, merasa menghalalkan darah, menganggap kafir golongan-golongan atau
umat Islam di luar antum semua. Ini adalah akidah Khawarij. Ini akidah yang sangat berbahaya. Khawarij itu diancam oleh Allah menjadi anjingnya neraka. Ya, jadi ini akidah yang apa ya? Ini benar-benar jangan main-main di sini ya. Jangan main-main di level takfir. Jangan mengkafirkan. Kemudian jangan menganggap di luar itu neraka semua, antum sendiri yang masuk surga. Itu yang pertama, kesesatan antum. Kemudian yang kedua memahamilah makna al-jamaah, ya, terutama penafsiran keilmuan antum. Rujuklah sesuai pemahaman salaful ummah, pemahaman 3 generasi umat terbaik, ya. Pahamilah sesuai pemahaman salafus soleh, ya. Pahamilah seperti pemahaman Nabi dan sahabatnya, sehingga kalau kita simpulkan, ya, keilmuan kita buka lagi Quran kita yang dulu, pemahamannya carpe diem, pemahamannya adalah dipahami seperti mereka sendiri, pemahaman mereka, golongan mereka, sehingga banyak sekali salah penafsiran baik di Al-Quran maupun Al-Hadis. Itu kurang lebihnya sudah kita sampaikan di video-video sebelumnya, ya. Yang ketiga, ini juga tidak kalah penting, kesesatan antum, ya. Antum sudah mendekati atau bahkan sudah pada level sirkut ta'ah, syirik kepada ketaatan, ya, syirik pada ketaatan. Yaitu antum mementingkan ijtihad keimaman daripada perintah Allah dan Rasul, ya. Mementingkan keimaman di atas segalanya, di atas keilmuan Al-Quran maupun Al-Hadis. Buktinya apa? Kalau ada pengamalan, itu harus ditaskehkan dulu, harus melewati ijtihad pusat dulu. Nah, ini kan hal-hal yang seperti antum perintah untuk mencari ilmu, ya. Perintah mencari ilmu itu thalabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Mencari ilmu wajib hukumnya bagi setiap Islam, tetapi karena pusat ini membatasi untuk mencari ilmu, ya, tidak boleh melihat buku kitab-kitab para ulama seperti di belakang anak ini, kitab-kitab para ulama, tidak boleh membaca kitab-kitab itu. Dibentengi, didoktrinasi bahwa kitab-kitab ini kitab-kitab karangan, kitab-kitab yang menyesatkan. Padahal Masya Allah, kalau kita lihat beberapa ustadz kita kemarin yang belakangan ini mengajarkan namanya akidah Tohawiyah yang disusun oleh Imam Tohawi. Masya Allah, luar biasa sekali. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bagaimana akhirnya kita bisa, yang mantan ini bisa menilai penyimpangan akidah yang terjadi di umat ini. Masya Allah, sungguh tinggi sekali ilmunya, ilmu akidah, ya. Penting sekali ilmu akidah, karena di akidah ini adalah sesungguhnya yang surga dan neraka yang sangat penting. Nah, itu tidak dipelajari dalam Islam jamaah. Dulu ada juga yang pernah diajarkan ustadz kita, itu ada namanya akidah wasitiyah, akidah yang tengah. Itu juga sangat bagus sekali dan sangat tinggi keilmuannya. Itu yang diajarkan oleh guru-gurunya Pak Nur Hasan kalau dia belajar. Itu yang diajarkan di Masjidil Haram, ya. Itu yang dipelajari kalau dia belum, Pak Nur Hasan benar-benar belajar. Kenapa setelah sekarang tidak diajarkan? Bahkan di dalam Islam jamaah tidak mengenal akidah. Kemudian praktek-praktek yang dari sirkut ta'ah ini coba menggulirkan namanya infak pesenan atau isrun atau pajak. Tidak ada perintahnya dalam Al-Quran. Itu diwajibkan. Apakah keimaman mewajibkan hal yang tidak diwajibkan oleh Allah Rasul? Ya, buktinya seperti ini. Buktinya antum semua diwajibkan untuk membayar isrun, membayar 1/10 pajak dan lain sebagainya. Itu adalah menempatkan hukum keimaman di atas hukum Allah Rasul. Mungkin itu sedikit yang Ana sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga dengan video ini bisa menggugah kurang lebihnya antum semua, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian Ana ada beberapa kekurangan.
ya, dan kita niatkan untuk selalu mengamar ma'rufi saudara-saudara kita yang masih dalam Islam jamaah, dan juga sebagai edukasi kepada umat Islam yang pada umumnya, sehingga semakin peduli, semakin waspada terhadap kesesatan Islam jamaah yang terbukti sudah masuk di berbagai kalangan, dan saat ini mereka masih berusaha untuk mempertahankan ini dan mempengaruhi masyarakat pada umumnya, sehingga kami yang tahu kesesatan ini tidak rela ya, mencegah kaum muslimin ya yang sudah pada jalur yang benar masuk kepada aliran-aliran sesat. Baik, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.